bendanya bisa berputar terhadap tumpuannya. Kemudian mendapat beban W ya ke bawah yang digantung pada titik E. Oh ya, ini soalnya untuk yang kelompok 2, tapi ini tadi A ya, 1F, tapi ini mewakili yang lain lah gitu ya. Sebetulnya sama aja, cara pengerjaannya sama aja ya. Yang di titik E tadi bebannya diketahui itu sebesar 40 kN. Kemudian bila pegas, nah ini ada pegas ini, yang dipasang di titik D, ini titik D-nya, memberikan gaya tarik, jadi diketahui gayanya Fs, ya ditandai dengan Fs, itu besarnya 20 kN. Lalu permintaannya lakukan analisis grafis untuk menentukan besar dan arah dari gaya-gaya yang bekerja di titik O. Nanti kita nyatakan dengan FO dan gaya tarik tali di titik C. Nah ini ada tali juga di sini ya. Lalu nanti gayanya dinyatakan dengan FC. Kemudian ada ketentuan di sini, gunakan skala panjang vektor 1 cm itu sebanding dengan 10 kN gaya. 1 cm 10 kN gaya. Kemudian sistem dalam kondisi setimbang. Ya, karena ini adalah analisis grafis, ya tentunya Anda kalau menggambarkan mekanisme ini, ya mestinya harus sesuai dengan ukuran ya. Jadi gambarnya dibuat sesuai dengan ukuran, sesuai dengan skala juga. Ya misalnya di sini 14 cm ya. Nah, ini Anda menggambarkan 14 cm, ya mungkin dengan skala 1:10 gitu ya. Jadi 1,4 cm atau 14 mm gitu. Yang lainnya ngikut gitu. Ya itu salah satu yang harus Anda lakukan ya ketika menjawab soal ini ya. Jangan sampai Anda menggambarnya sembarang gitu. Kalau sembarang ya hasilnya juga sembarang. Ya di sini yang ditetapkan itu adalah skala gaya ya. Jadi kalau misalnya gayanya untuk yang di E tadi W itu 40 kN karena di 1 cm mewakili 10 kN ya tentunya W ini Anda gambarkan sepanjang berapa? 4 cm ya, sepanjang 4 cm karena 1 cm itu mewakili 10 kN. Demikian juga untuk gaya di C ini diketahui 20 kN. Nah, kalau 20 kN berarti digambarkan 2 cm. Oke, bagaimana jawabannya? Ya, pertama kita harus melihat persoalannya yang terkait dengan benda benda datar ini tadi ya. Ini kan ada 4 gaya yang bekerja pada benda datar ini. Nah, di antara 4 gaya ini, 2 gaya itu diketahui secara lengkap ya. Jadi dari besarnya tahu, ya toh, digambarkan dengan panjang vektor Fs dan W ya diketahui. Ini 2 gaya yang diketahui secara komplit. Kemudian ada 1 gaya yang diketahui garis kerjanya. Nah, gaya mana itu? Gaya yang bekerja di titik mana? C. Ya, di titik C ya. Di titik C. Ini garis gayanya diketahui karena di sini ada tali ya, ada tali. Jadi gaya itu kan bekerja pada tali. Nah, tali itu hanya menanggung beban yang segaris atau berimpit dengan tali ya atau sumbu tali. Ya, jadi diketahui ini jelas kalau talinya itu dari atas ke bawah gitu ya, ya mestinya
garis kerja dari FC itu ya mengikuti gitu. Ya sama seperti yang two force member ya, two force member. Tali ini termasuk two force member. Cuman tali ini terbatas ya, two force member yang terbatas karena tidak bisa menanggung gaya tekan ya. Jadi tali hanya bisa menanggung tarik. Tapi jelas bahwa garis kerjanya itu mengikuti sumbu dari tali. Ya, itu satu gaya ya yang diketahui garis kerjanya. Kemudian satu gaya lagi, bagaimana? FO ya. Satu gaya FO, kita hanya tahu bahwa gaya itu melewati titik O, begitu saja ya. Garis kerjanya kita belum tahu. Nah, itu harus dicari. Ya, artinya bahwa ini merupakan kasus 4 gaya dalam keadaan setimbang ya. Ya, tentunya kita memberlakukan cara atau prosedur yang terkait dengan kesetimbangan gaya atau momen untuk 4 gaya. Nah, karena ada 2 gaya yang diketahui secara komplit, maka persoalannya kita reduksi kan, reduksi menjadi 3 gaya. Nah, caranya gimana? Supaya menjadi 3 gaya? Reduksi Fs sama W. Ya, Fs sama W kita Resultan. kita gantikan dengan sebuah gaya. Nah, sebuah gaya itu tidak lain adalah resultan dari kedua gaya ini, Fs dan W. Nah, itu yang harus kita lakukan pertama kali ya, supaya persoalannya menjadi lebih mudah. Ya, berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari resultan dari W dan Fs. Oke, dalam penggambarannya apa yang dilakukan pertama kali? Mencari titik potong. Iya, mencari titik potong Fs dan W. Ini langkah yang paling mudah ya. Ya, titik potong ini untuk apa sih kok dicari? Untuk sebagai apa? Resultannya itu Pak nanti. Iya, untuk menempatkan ya. Karena pengganti dari W dan Fs itu harus melewati titik perpotongan antara kedua gaya ini ya. Harus. Jadi karena itu titik perpotongan kedua gaya ini harus ditentukan ya untuk menempatkan R nanti. Nah, untuk mencari R itu nggak harus di sini ya, di gambar mekanismenya, tetapi bisa di luar. Ya. Dan sebaiknya memang di luar ya, supaya tidak mengganggu gambar di sini. Oke, kita cari resultan dari Fs dan W ya. Nah, ingat bahwa tadi Fs harus Anda gambarkan berapa senti? 2 senti ya, harus digambarkan 2 senti. Karena besarnya tadi 20 kN dan disesuaikan dengan skala yang ditentukan. Nah, di sini Fs-nya saya nyatakan dengan sama dengan ya. Ini menunjukkan bahwa gaya ini tidak berada pada tempatnya ya. Tapi sama ya. Ya, ini Fs, kemudian ditambah dengan W ya, untuk menentukan resultan dari kedua gaya ini. Nah, ini juga pakai sama dengan. Nah, sekarang resultannya arahnya kemana ini ya? Kiri bawah atau kanan atas? Kiri bawah. Ya, kiri bawah ya, karena ini adalah penjumlahan. Nah, inilah resultan dari W dan Fs ya. Dan kita bisa memandangnya ini sebagai pengganti ya, pengganti dari kedua gaya ini. Nah, kalau sudah dapat, lalu ditempatkan di tempatnya yang sebenarnya ya. Nah, tadi sudah kita siapkan tempatnya itu harus melewati titik perpotongan antara Fs dan W. Nah, ini. Dan ingat, ketika Anda menggambarkan R ini, betul-betul persis seperti R yang kita peroleh di sini ya. Artinya, panjangnya harus sama, ya toh, orientasinya juga harus sama. Nah, orientasi itu ditunjukkan dengan sejajarannya ini ya.
Jadi jangan sampai berbeda gitu. Jadi harus betul-betul sejajar. Ya, ini R. Nah, dalam hal ini kita sudah mereduksi persoalannya menjadi 3 gaya. Nah, sekarang kalau 3 gaya, kita perhatikan bahwa ada 1 gaya yang diketahui secara lengkap, ya, R. Kemudian 1 gaya diketahui garis kerjanya, dan 1 gaya kita hanya tahu itu melewati sebuah titik O. Nah, kalau seperti ini kasusnya kan sudah bisa diselesaikan ya dengan menggunakan teori yang pernah kita bahas ya. Ya, teorinya itu ya tentunya menyangkut tentang kesetimbangan gaya dan momen. Oke, sampai di sini saya kira bisa diikuti ya. Ya, berikutnya apa yang harus dilakukan? Titik perpotongan, Pak. Iya, mendapatkan titik perpotongan antara garis gaya dari R dan garis gaya FC ya. Ya. Sebetulnya apa yang kita lakukan di situ sebetulnya menerapkan persamaan setimbangan momen ya. Iya, betul sekali. Jadi R dan FC untuk kedua garisnya kita cari titik perpotongannya. Nah, ini adalah garis kerja dari R. Kemudian garis kerja dari FC tadi. Mengikuti ini ya, orientasi tali atau sumbu tali. Nah, sekarang kita memperoleh titik perpotongannya. Nah, lalu apa? Setelah itu apa? Tarik garis dari FO ke titik perpotongan. Oke, artinya kita memperoleh Garis kerja gaya FO. Iya. Ini adalah garis kerja FO. Nah, jadi ketika gaya ini harus berpotongan pada sebuah titik ya. Untuk memberlakukan pemenuhan ya, persamaan setimbangan momen. Nah, udah kalau begitu tinggal satu lagi untuk memenuhi persamaan setimbangan gaya. Nah, untuk memenuhi persamaan kesetimbangan gaya, ya ingat aja, kita gambarkan sebuah polinomial gaya ya, atau segitiga gaya. Kok polinomial? Poligon ya, sorry. Poligon gaya. Atau dengan cara matematis kita memberlakukan persamaan ini ya, sigma F sama dengan 0. Atau R plus FC plus FO sama dengan 0. Atau dibalik juga nggak apa-apa ya, R plus FO plus FC sama dengan 0 sama aja. Ya, yang sudah kita ketahui secara konkret kan R. Ya toh? Nah, R sebelumnya di gambar ini kan sudah ada R. Ya kan, tadi sudah kita peroleh di sini. Di bagian luar dari mekanisme ini ada R-nya. Ya, ini kita manfaatkan aja langsung gitu ya. Karena memungkinkan untuk dimanfaatkan, ya udah kita manfaatkan nih R-nya ini. Nah, kemudian ditambah dengan FC plus FO ya. Artinya bahwa garis kerja dari kedua gaya ini kita atur. Nah, ini kita gambarkan garis kerja dari FC ya. Melewati pangkal dari vektor R. Ya, kalau ini sudah di pangkalnya, tentunya garis kerja dari FC kita tempatkan di ujung ya. Nah, kita sudah melihat ada sebuah segitiga di sini. Ya, tentunya kita sudah bisa menentukan besar dan arah dari FO dan FC. Misalnya untuk FO, arahnya kemana nih kalau FO? Kanan turun atau kiri naik? Kanan turun. Oke, kanan turun ya. Ya, ini FO, sorry.
Ya, kita sudah menemukan FO. Di sini masih ada tanda sama dengan ya, karena bukan berada pada tempatnya. Nah, kemudian FC, arahnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ke atas. Ya, ini adalah FC. Udah dapat kalau gitu FO dan FC-nya, tinggal di bawa ke mekanismenya ya, menurut tempatnya, ditempatkan menurut posisinya. Ya, FC misalnya ditempatkan di titik C, jangan lupa loh ya. Nah, ini. Dan panjangnya harus betul-betul sama dengan yang kita hasilkan di sini. Kemudian FO kita tempatkan di titik. Ya. Nah, satu lagi langkah yang harus kita lakukan karena ada nilai-nilai numeris untuk gaya. Ya, kita harus menentukan juga besarnya jadi berapa begitu ya, berdasarkan skala yang ditentukan. Oke, yang terakhir yaitu menentukan besar atau nilai dari FO dan FC. Ya, dengan cara mengukur dulu ya, diukur ya kurang lebihnya berapa, memang tidak tepat ya, karena bagaimanapun juga yang namanya analisis grafis itu adalah analisis pendekatan. Oke, kalau gambaran saya itu panjang vektor FC itu kurang lebihnya 5 cm ya. Nah, kalau 5 cm berdasarkan skala yang kita tetapkan untuk gaya tadi, berarti gayanya berapa FC ini? Besarnya? 50 kilonewton. Kilonewton ya. Nah, FO karena yang tergambar itu 2,2 cm, maka nilainya adalah 22 kilonewton. Ya, tentunya hasil yang Anda peroleh masing-masing ya. Karena soalnya berbeda-beda untuk satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Ya, tentunya nilainya bisa berbeda-beda ya. Ini hanya untuk satu soal, nggak tahu siapa yang dapat ini soal ini ya. Saya hanya milih acak aja kemarin. Ya, FC-nya 50 kilonewton, kemudian FO-nya 22 kilonewton. Ya, itu jawabannya. Monggo, mungkin ada yang mau bertanya dulu. Gimana Mas Putut, ini kamu tuntas jawabannya? Aman, Pak. Aman. Sampai di besarnya ya? Ya. Ya, sip. Good, good. Niko gimana Niko? Aman, Pak, aman. Aman. Oke, good. Siapa lagi ini ya? Mungkin yang lain gimana? Ada pertanyaan ini? Oh, tadi juga ada Aldo ya. Aldo, gimana Aldo? Salah, Pak, salah. Salahnya di mana? Salah jawab kayaknya, Pak. Salah jawab. Iya. Siapa lagi nih? Ya silakan loh kalau ada pertanyaan. Tapi sebetulnya persoalan seperti ini udah sering kita bahas ya. Ya mestinya ya ini bisa lah gitu. Ya sekalipun mekanismenya mungkin bentuknya berbeda gitu ya, itu sih nggak masalah gitu. Kemarin kan ada yang bentuk seperti segitiga gitu kan. Nggak masalah gitu. Gimana? Tidak ada pertanyaan ini? Ya mudah-mudahan banyak yang benar ya. Ya saya ikut senang kalau Anda bisa menjawab ini. Banyak yang benar ya. Oke, kalau tidak ada, kita pindah ke soal yang kedua. Bagaimana? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya pindah ke persoalan yang kedua. Ini saya stop dulu. Bentar saya carinya.
Oke, sudah nampak? Sudah kelihatan ya? Sudah. Oke. Ya, sama seperti yang tadi saya cuplik salah satu soal ya. Jadi untuk yang lain ya mestinya caranya sama gitu. Ya yang lain itu caranya sama. Cuman saya mencuplik salah satu ya. Sembarang. Ya ini persoalan Frobe mekanisme ya. Mekanisme 4 batang atau 4 penghubung. Ini kalau diperhatikan kan sebetulnya persoalan ini lebih mudah ya dibandingkan dengan contoh soal yang saya berikan. Benar nggak? Malah lebih mudah contohnya, Pak, kalau saya. Kok bisa gitu? Kok bisa tuh? Nah, itu saya nggak tahu panjang tangensial itu, Pak. F3/4-nya itu jadi susah carinya. Oh, kamu sampai ke situ ya mikirnya. Nah, nanti kamu perhatikan ya. Sebetulnya ini sangat lebih mudah ya dibandingkan dengan contoh soal ya. Pertama kalau kita perhatikan kan, kalau contoh soal kemarin kan gayanya ada 2 ya? Iya, Pak. Iya, kayaknya ada 2 di link 3 dan di link 4 sekaligus. Nah, sekarang hanya 1 di link 3. Ya, semuanya di link 3 ya. Yang berbeda kan satu dengan yang lain itu posisi dari linknya ini ya. Ini berbeda-beda. Dan gayanya juga ya perbedaannya ada 4 versi aja sih sebetulnya. Gaya horizontal, gaya vertikal, horizontal 2, vertikal 2 gitu. Atas bawah. Kalau horizontal kan kiri kanan, cuma dibolak-balik seperti itu aja sih. Mestinya ini lebih sederhana dari yang contoh soal. Oke, kita lihat, kita baca dulu soalnya ya. Frobe mekanisme. Ini menerima gaya luar P. Ya, ada yang dari atas ke bawah, ada yang dari kiri kanan, ada yang kanan kiri ini. Kemudian dari bawah ke atas juga. Bawah ke atas kayaknya tidak ada ya, 3 namanya. Saya lupa juga. Ya, lakukan analisis grafis untuk menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada setiap link. Ya, ada 2 link ini. Dan juga torsi, ya, torsi yang diserahkan pada batang 2 atau link 2 ini. Atau pada poros, ya, poros yang terkait dengan link 2. Ya, kalau Anda gambar ya seperti ini. Kemudian juga harus Anda gambarkan panjang vektor P ya. Anda gambarkan 4 cm. Ya, ini mau tidak mau memang harus diikuti. Termasuk juga ini ya, ketentuan dari panjang-panjang yang Anda gambarkan. Kemudian sudutnya juga. Oke. Sekarang Anda lihat ya. Penghubung 4 misalnya. Dalam contoh soal, itu penghubung 4 atau link 4 itu kan ada gayanya. Nah, kalau ada gayanya, status dari penghubung 4 itu kan tidak sama kalau misalnya tanpa gaya. Nah, kalau kondisinya tanpa gaya seperti ini, maka status dari link 4 kan sudah bisa dipastikan. Statusnya apa coba? Apakah itu post member, Pak? Nah, kok gitu kamu tahu tuh? Itu host member kan? Ya. Ya. Lalu kenapa kok ada tangensial segala? Nah, tahu, Pak. Tablet. Ya itu kan kalau to false member kan jadi sederhana kan. Kalau batang 4 to false member, paling tidak kita sudah tahu apa? Ya, gaya yang bekerja pada batang tersebut. Sama besar, berlawanan arah, dan berhimpit. Garis kerja. Ya, betul sekali. Kan itu kan. Berarti paling tidak kita sudah tahu garis kerjanya kan?
Berarti dari kerjanya itu dari F14 ya, Pak? Nanti F34-nya mengikuti gitu, Pak. F14 dengan F34 itu bagaimana? Garis kerjanya sama ya, Pak? Iyalah. Paling tidak kita udah tahu garis kerjanya toh. Berimpit dengan batang 4 toh. Atau sumbu dari batang 4 atau garis O4B kan gitu ya. Betul. Ye. Oke, jadi prosedurnya yang pertama memang harus diceritakan dulu ya. Link 4, nah ini sudah langsung. Nah, kenapa langsung gitu ya? Jelas-jelas toh ini adalah two force member ya. Karena tidak ada gaya dalam arah yang tegak lurus terhadap batang ini ya. Gak ada gaya yang diberikan di sini. Nah, kalau dalam contoh soal kan ada gaya. Kalau ada gaya, ada beban yang arahnya paling tidak komponennya itu ya, komponen dari gaya itu yang menyebabkan batang ini ada gaya dalam arah tegak lurus, ya itu berarti sudah tidak two force member itu. Ya udah bukan kriteria. Nah, kalau ini kan sama sekali nggak ada gaya ya. Jadi two force member. Ya, karena two force member maka gaya, batang ini atau link ini hanya menanggung dua gaya ya. Ya tadi sudah disebutkan oleh Mas Putut, F14 dan F34 ya. Ya, ini mesinnya sama besar, berlawanan arah, dan garis-garis kerja dari kedua gaya ini berimpit dengan sumbu link 4. Nah, paling tidak ini sudah kita pegang gitu ya. Nah, karena kita hanya tahu garis kerjanya, maka kita tentunya nggak melewati penghubung 4 dulu ya. Jadi arah dan besar dari kedua gaya F14 ini kan belum diketahui. Dan juga tidak bisa diperoleh dengan analisis grafis pada link 4 saja, kan gitu ya? Ya bisa dong. Ya taunya hanya garis kerjanya saja. Nah, tapi kalau misalnya Anda mau menggambarkan link 4 dulu, kemudian juga menambahkan dengan garis kerjanya, yaitu menunjukkan garis kerja dari F14 dan F34 pada gambar tersebut, ya itu nggak apa-apa. Nah, dengan demikian kita pertama kali akan melihat gaya-gaya yang bekerja pada link 3. Jadi akan lebih baik kita awali dengan link 3 ini. Kamu ambilkan kacamatanya. Oke. Nah, ini link 3-nya. Kita pisahkan dari mekanisme menyeluruh. Nah, di sini kan ada samar-samar. Kelihatan nggak ya garis ini ya? Kelihatan, Pak. Samar-samar ya. Nah, kalau menurut Anda garis ini selain menunjukkan link 4, apa coba? Garis kerja F43. Betul sekali. Sudah nampak di situ garis kerja dari F43 ya toh. Nah, kalau gitu kasusnya gimana tuh ini? Tadi itu tiga gaya ya, Pak? Iya dong. Walah. Walah. Kalau 3 gaya gimana? Masa kamu nggak bisa? Ya, tinggal ini, Pak, keseimbangan momen, Pak. Iya, persamaan setimbangan momen ya. Ya memang selalu begitu ya, persamaan setimbangan momen, persamaan setimbangan gaya kan gitu kan memang harus terpenuhi ya. Supaya analisis kita itu komplit gitu. Iya, kasusnya cuma itu kok. Jadi dengan demikian ya ini ya. Jadi pada link 3
Ya tentunya nampak di sini bekerja 3 gaya. P, gaya eksternal ya, yang besar dan arahnya diketahui, jadi lengkap. Kemudian F43 yang garis kerjanya berimpit dengan sumbu link 4. Nah ini loh. Ini sudah jelas ini menunjukkan garis kerja dari F43 ya. Ya, karena kasusnya 3 gaya ya, 1 gaya diketahui secara komplit, kemudian 1 gaya tahu garis kerjanya, dan 1 gaya lagi yang F23 itu diketahui hanya melewati sebuah titik A ya. Ya, berarti kan prosedurnya sama seperti yang sebelumnya ini tadi. Jadi pertama apa? Ya, mencari titik perpotongan antara 2 garis kerja yang diketahui ya. 2 garis kerja gaya yang diketahui, yaitu garis kerja P dengan garis kerja F43. Lalu, ya titik ini sebagai titik yang juga dilewati oleh F23. ya garis kerja dari F23 ya. Ya, inilah garis kerja dari F23. Habis itu menggambarkan Poligon gaya. poligon gaya ya, atau segitiga gaya. P, kemudian ini garis kerja dari F23, lalu garis kerja dari F43. Dah nampak di sini ya segitiganya ya. F23 arahnya kemana ini? Kanan atas atau kiri bawah? Kanan atas. Ya, kanan atas. Kemudian garis kerja F43. Kanan bawah. Kanan. Oke, udah dapat kan? Ini F23 kita letakkan di tempatnya. Demikian juga F43. Udah. Habis ini. Habis ini kemana? Dia udah dapat semua ini. Link 2. Link 2. Kok nggak balik ke link 4? Ya, link 4 juga boleh. Yang link 4 dulu ya. Oke. Ya, link 4. Jadi sangat mudah ya. Ya nggak, Tut? Gampang, Pak. Di link 3 kita sudah mendapatkan F43. Ya, maka di link 4, F34 otomatis bisa digambarkan. Ya, toh? Besarnya sama, arahnya berlawanan. Minus dari F43. Nah, tadi kan ini kan arahnya kanan bawah ya. Nah, sekarang kalau Anda gambarkan di link 4, ya mestinya kiri atas. Nah, satu lagi F14, ya mestinya berlawanan arah dengan F34, besarnya sama ya. Ya, ini F14. Oke. Lalu ke mana? Link 2 ya. Link 2 ya juga gampang kan. Link 2 itu kalau gayanya hanya 2 tambah torsi. Ya, kedua gayanya mestinya adalah F32 dan F12 ya. Nah, torsinya kita nyatakan dengan T2.
yaitu torsi yang diberikan pada poros O2. Ini yang memberikan siapa sih? Ya, kemungkinan di sini adalah motor ya, motor penggerak. Ya, penggeraknya. Ya, kita pisahkan link 2. Ini sendiri. Nah, karena tadi kita sudah mendapatkan F23 ya, maka F32 bisa kita gambarkan. Besar dan besarnya sama, arahnya berlawanan ya pada titik A mestinya. Ya ini ya, F32 sama dengan minus dari F23. Nah, tadi kan F23-nya kan ke kanan ya, ini harus ke kiri. Nah, kalau F32 sudah tergambar ya F12 ya mestinya bisa digambarkan. Besarnya sama ya, orientasinya juga sama, arahnya yang berbeda. Nah ini artinya bahwa kedua gaya ini memenuhi persamaan setimbangan gaya. Ya, jadi kalau dijumlahkan ya hasilnya 0. Ini sudah terpenuhi persamaan setimbangan gaya. Nah, supaya memenuhi persamaan setimbangan momen, ini kan nggak mungkin kalau dua gaya ini memenuhi persamaan setimbangan momen ya. Ini jelas berputar gitu. Maka tentunya harus ada Torsi. yang melawan, yaitu torsi. Ya, oke, torsi T2 ya yang kita cari. Ya, torsinya dihitung berdasarkan gaya yang bekerja dan juga jarak tegak lurus ya di antara dua gaya itu. Ya, H. Nah, kalau dalam kenyataannya H ini ya memang harus diukur ya, panjangnya diukur. Nah, bagaimana menentukan panjangnya ini? Itu tergantung skala yang kita tetapkan untuk panjang ya. Jadi ketika kita menggambarkan panjang sebuah link gitu ya, katakanlah tadi misalnya 24 cm ya, Anda gambarkan 2,4 cm atau 24 mm. Artinya kan 1:10 gitu ya. Nah, ini juga ketika kalau misalnya Anda mau menggambarkan torsinya berapa ya, ini Anda ukur dulu lalu disesuaikan dengan skala panjang atau skala jarak yang ditentukan sebelumnya. Nah, untuk menentukan besarnya torsi. Nah, kalau gaya, ya itu harus disesuaikan dengan skala gaya. Jadi masing-masing gitu ya. Skala gaya sendiri, skala jarak juga sendiri. Gitu. Ya, oke. Torsinya arahnya kemana nih jadinya torsinya? Searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Berlawanan. Iya, berlawanan. Ya, untuk kasus ini berlawanan arah jarum jam. T2. Jadi T2 besarnya ya, di sini ada tanda absolut. Itu sama dengan F12 dikali H. Dan boleh dilengkapi dengan arahnya ya. Berlawanan arah jarum jam. Itu jawabannya. Untuk soal 2. Ya, ini sebagai tambahan ya. Ini tampak bahwa untuk mengatasi beban P yang diberikan pada link 3 tadi itu diperlukan torsi T2 yang arahnya berlawanan dengan jarum jam. Ya, tentunya ini diberikan pada poros O2 oleh penggeraknya ya, yang terhubung dengan link 2. Nah, Anda bisa perhatikan bahwa T2 itu pasti melawan beban ya, melawan beban dengan arah seperti ini. Ntar saya balik ke ini tadi kan berlawanan arah jarum jam ya. Nah, kalau berlawanan arah jarum jam ke sana ya, Anda perhatikan ini kalau gerakannya ke sana itu kan melawan P ini. Ya, melawan beban gitu. Jadi selalu seperti itu ya. Torsi itu melawan beban. Anda kan bisa
Paham ya gerakannya ya? Jadi gerakannya berlawanan arah jarum jam. Nah, bebannya sendiri kan ke kiri. Itu analoginya. Oke, ada pertanyaan kah? Silakan loh. Pak, boleh lihat yang link Gimana? lihat yang link 4 sekali lagi. Yang link 4. Gampang banget. Ini maksudnya. Yang ini kah? Duto? Iya, Pak. Ya, apa yang ditanyakan? Oh, nggak jadi, Pak. Nggak jadi. Hah? Nggak jadi? Salah lihat, Pak, tadi, Pak, saya, Pak. Oh. Ya. Mas Putut, gimana Tut? Nggak ada pertanyaan, Pak. Nggak ada pertanyaan. Jadi gimana kesimpulannya kamu kemarin? Simpulannya salah, Pak. Ya mungkin terlalu terikat dengan prosedur ketika ada contoh yang mirip ya. Ya enggak. Iya, Pak, iya. Harusnya kan gimana coba yang sekarang kamu lihat? Kan Soalnya jauh saya lebih sederhana toh. Iya, Pak, soalnya saya mikir yang link 4 itu kan ikut putar jadinya ada torsinya, Pak. Nah, itu, Pak. Ternyata enggak. Saya lihat-lihat lagi ternyata enggak mutar. Oh. Ya memang apa ya? Ya kadang-kadang memang harus cermat gitu. Jadi tidak terikat atau apa ya istilahnya? Ya terikat lah ya, terikat dengan contoh soal yang ada itu. Mau tidak mau memang harus paham gitu ya. Kalau Niko gimana Niko? Daru? Salah juga, Pak. Salah juga. Ada yang nggak yang prosedurnya mirip seperti punya saya ini? Ada yang mungkin, oh ya Pak, itu sama seperti yang punya saya gitu, siapa? Ada nggak? Siapa aja sih ya yang di sini? Fernando, mana Fernando ini? Iya, Pak. Gimana? Ini. Salah juga, Pak. Oh, salah juga. Iya, Pak. Kamu masih di Sumatera juga ini? Enggak, Pak. Udah di Jogja, Pak. Oh, di Jogja. Salahnya salah yang nomor 2 aja atau dua-duanya salah? Ya, alhamdulillah cuma 2 aja, Pak. Nomor 2, nomor 1 bisa berarti? Bisa, Pak. Oke. Ini ada Mbak Mayang ya. Gimana Mbak Mayang? Gak kedengaran suaranya. Kalau Daru gimana? Daru ya, bukan Daru. Mas Daru. Ya. Yang mana yang salah? Nomor 1 benar ya? Kalau dari prosedurnya kamu sudah nangkap ya caranya itu. Oke lah. Jonathan gimana Jonathan? Si Jonathan 18161 gitu. Aduh Jonathan. Oh ini yang angkatan 19, Ricky gimana Ricky? Ricky? Ya, Pak. Kamu kayaknya buka ini. Nah, gimana? Bisa Sebenarnya jawab? Yang nomor 2 prosedurnya udah hampir mirip, Pak. Soalnya aja yang beda. Oh gitu. Oh ya syukurlah.
Ini ada Zai juga ini. Zai apa Zai ini? Gimana Zai? Ya, Pak. Bisa jawab? Nomor Kemarin? 2 enggak ya, Pak. Salah kayaknya sih, Pak. Coba enggak ya? Ini ada Robertus siapa ini? 112. Ya Pak, Gimana? ya Pak, cuma nomor 1 ya Pak yang benar. Nomor 1, nomor 2 masih sulit. Iya. Sebenarnya mudah ya. Oh ya, Brian, gimana Brian? Brian, Ya gitu Pak. Nomor 2 salah. salah juga. Ya. Ya, mungkin nanti di UAS ya bisa lebih bagus. Oke. Mungkin ada pertanyaan dulu, silakan Lur. Nggak ada? Nggak ada pertanyaan nih? Nggak ada ya? Ya kalau tidak ada, saya stop share aja ya. Sudah ini, nggak ada pertanyaan. Tapi penjelasan saya tadi bisa Anda terima ya. Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya kalau putut itu mungkin hanya karena anu aja, Pak, karena mikirnya terlalu dalam. Ya, seharusnya harusnya bisa gitu ya. Cuman salah langkah aja. Oke, kalau begitu karena janji saya tadi hanya sekedar untuk menyampaikan jawaban atas soal yang saya berikan di UTS kemarin ya, sekalipun ini hanya cuplikan saja ya. Nyuplik, maksud saya nyuplik satu-satu soal. Tapi mestinya yang penting itu adalah prosedurnya ya. Anda bisa terima prosedurnya tadi, ya itu udah bagus ya. Oke, ini saya tutup. Stop share. Baik, sekali lagi silakan Anda lihat di LMS, ada dapatkan di sana ada satu file baru ya. Di download, kemudian dibaca dulu, itu akan kita bahas minggu depan. Gitu ya. Oke, selamat pagi semuanya. Mungkin belum sarapan juga, selamat sarapan. Dan mempersiapkan kuliah.